Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan, banyak kenikmatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran melalui video presentasi. Anak-anakku semuanya, mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, video presentasi ini akan membahas bab 3 iman kepada Allah, bagian yang iman kepada malaikat, pada bagian yang keempat. Anak-anakku semuanya, pada pembahasan kali ini bagian yang keempat ini, yaitu bagian D, akan membahas pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan seorang mukmin. Setelah kemarin kita membahas pada bagian yang ketiga ialah tugas-tugas dan nama malaikat. Sekarang kita akan membahas pengaruh beriman kepada malaikat dalam kehidupan seorang mukmin. Jadi anak-anakku semuanya, apabila kita sudah betul-betul beriman kepada malaikat, maka kita akan mempunyai keimanan, pengaruh keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita harus ada keyakinan yang sangat penuh dalam diri kita. Jadi seorang mukmin, kita ini kalau memang betul-betul beriman, percaya kepada malaikat Allah, maka ada pengaruh dalam diri kita. Di antaranya apa saja? Kalau kita sudah beriman kepada malaikat, maka yang pertama kita akan mencontoh ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu sangat taat sekali kepada Allah. Mereka tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, maka malaikat Jibril itu akan menyampaikan wahyu, tidak mengerjakan yang lain. Kalau malaikat Israel itu bertugas untuk mencabut nyawa seseorang, maka malaikat Israel itu atau malaikat maut itu akan melaksanakan tugasnya sebagai pencabut nyawa seseorang, tidak melakukan tugas-tugas yang lain. Malaikat Malik bertugas menjaga api neraka, malaikat Ridwan menjaga pintu surga, maka mereka akan bertugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengerjakan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahan bakarnya api neraka itu dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Jadi anak-anakku, di sini menerangkan bahwa malaikat itu tidak durhaka kepada Allah, tidak pernah durhaka.
tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka malaikat akan taat kepada Allah. Sebagai seorang mukmin, maka kita kalau sudah percaya kepada malaikat, beriman kepada malaikat, maka kita harus mencontoh ketaatan malaikat itu. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, beribadah haji, dan sebagainya, amal-amal ibadah yang lain yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus laksanakan. Apalagi perintahnya itu wajib. Berbuat baik kepada orang lain, maka kita harus taat pada Allah, mentaati Allah dan Rasul. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul kita juga meninggalkannya. Maka akan tertanam dan akan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah taat kepada Allah dan Rasul, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Kalau kita sudah beriman kepada malaikat, maka kita akan punya pengaruh dalam diri kita itu. Kita yakin pasti nanti setelah kehidupan ini berakhir akan ada kehidupan lagi, kehidupan baru yang namanya kehidupan di hari akhir. Nanti akan ada perhitungan amal yang diperbuatnya. Maka kita harus ikhlas dalam beribadah supaya amal kita nanti itu kalau kita ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pas sholat melaksanakan sholat itu karena ingin dipuji orang. Kita sholat jangan kita merasa terpaksa karena disuruh oleh ustadz-ustadzahnya. Tidak. Sholat itu yang merintahkan Allah. Sholat yang merintahkan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Ustadz dan ustazah hanya sebatas mengingatkan kalian, bukan sifatnya perintah dari ustadz dan ustazah. Tapi sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan Ramadan, zakat, berbuat baik kepada orang lain, ibadah haji. Jadi kita harus menyadari bahwa perintah-perintah amal ibadah itu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang membuat kita hidup ini, yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Maka kita harus taat dan ikhlas menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah nanti sebagai amal kebaikan, amal soleh yang akan kita bawa setelah meninggalkan dunia ini. Hanya itu saja yang kita bawa. Amal kebaikan. Kalau amal kebaikan kita tidak ikhlas kita laksanakan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku yang ketiga, berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman kepada malaikat, maka kita akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka kita harus taat pada Allah. Berusaha untuk menjauhi larangan-larangan itu. Menghina orang, mengejek orang, kemudian mengambil barang orang tanpa izin dan sebagainya. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilarang oleh Allah dan Rasul, maka kita harus meninggalkannya. Karena kita harus ingat bahwa di dekat kita ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat semua perbuatan amal-amal kita. Baik itu perbuatan amal kebaikan maupun amal keburukan, maka akan dicatat oleh para malaikat dan nanti
akan kita terima catatan itu berupa buku di akhirat nanti akan diberikan kepada kita. Kalau kebaikan banyak dicatat di buku catatan amal kebaikan kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai nanti di akhirat kita mendapatkan catatan amalan itu dari sebelah belakang kita. Itu akan merugikan kita. Maka mulai dari sekarang kita harus berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Supaya nanti di akhirat kita akan menerima buku catatan itu dari depan kita dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mencontoh kedisiplinan malaikat dalam beramal saleh. Jadi malaikat itu sangat disiplin melakukan amal kebaikan. Ada suatu cerita Rasulullah SAW menegur para sahabat, "Mengapa kalian tidak berperilaku seperti para malaikat ketika berada di hadapan Tuhannya?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, memangnya bagaimana sifat-sifat malaikat ketika di hadapan Tuhannya?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Mereka menyempurnakan saf pertama dan safnya rapat." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa kita mengikuti tata cara dalam sholat, bahwa melaksanakan sholat itu kita menyempurnakan shaf kita, shaf pertama dan shafnya rapat, lurus dan sebagainya. Dan malaikat seperti itu dikatakan oleh Rasulullah, kalau di hadapan Tuhannya mereka berdiri dengan rapi, lurus, rapat di hadapan Tuhannya. Karena mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, yang kelima, tekun dan semangat menuntut ilmu. Kalau kita sudah beriman dengan yakin kepada malaikat, maka kita akan menjadi semangat, tekun untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu selain daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menuntut ilmu terus. Ilmu kebaikan, ilmu agama maupun ilmu dunia yang baik, terutama untuk ilmu akhirat, ilmu ajaran-ajaran Islam. Maka kita harus mencari ilmu itu. Seperti ini, kita sekolah, kita belajar ilmu agama, ini menuntut ilmu. Dan ini pasti Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya, malaikat yang di dekat kita, akan mencatat kita sebagai amal kebaikan perbuatan kita. Termasuk anak-anakku semuanya yang mendengarkan materi pembahasan ini, maka insya Allah semuanya akan dicatat oleh para malaikat Allah sebagai amal kebaikan, dan nanti insya Allah akan ditunjukkan kepada kita, karena semuanya perbuatan kita akan dicatat oleh Allah melalui para malaikatnya. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan yang terakhir pada bab 3, bab beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti ada kegiatan berikutnya setelah pembahasan yang terakhir ini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan hanya dari Ustadz pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.